Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan seluruh jemaat GPDI Efrata Wiyung Surabaya dalam sebuah acara Desula, Dengar Suara Gembala. Puji Tuhan, Papi yakin semua kita dalam sukacita Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini, Papi akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang Papi berikan judul Jaminan Tuhan bagi hidup kita orang percaya. Ya, jaminan Tuhan bagi hidup kita orang yang percaya. Dalam tema renungan ini, Papi akan membaca sebuah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kepada jemaat yang ada di Filipi, Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan bahwa hidup setiap orang percaya, khususnya bagi mereka yang ada di Filipi pada waktu itu, mereka mendapatkan suatu jaminan daripada Allah ya, atas segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka. Paulus katakan, Allahku, Allahnya dia maksudnya, yang tentunya juga adalah Allahnya mereka yang sudah percaya, akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi kata segala menyatakan tidak ada batasannya. Artinya apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu, dijamin pasti dicukupi bahkan dipenuhi oleh Tuhan, ya, Allah yang dia percaya. Dan siapa yang dipercayanya? Tentunya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kira-kira apa yang melandasi pernyataan Paulus bahwa hidup setiap orang percaya itu mendapatkan jaminan bahwa apa yang diperlukan pasti dipenuhi oleh Tuhan? Ada 3 hal yang Papi mau sampaikan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, mengapa Tuhan itu dapat memenuhi segala keperluan dari setiap orang yang percaya? Alasan yang pertama, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi itulah alasan yang pertama, mengapa Allah dapat memenuhi segala keperluan kita sebagai orang percaya. Karena Allah itu telah menciptakan segala sesuatu. Artinya, segala sesuatu yang ada yang kita lihat, ya, termasuk segala sesuatu yang kita butuhkan, itu semua merupakan ciptaan daripada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, termasuk apa yang menjadi kebutuhan kita semua, maka alasan yang kedua, karena segala sesuatu itu adalah miliknya. Jadi Tuhan tidak hanya menciptakan lalu tanpa ada yang memiliki, tetapi Tuhan menciptakan dan semua itu adalah miliknya. Puji Tuhan, ya. Jadi yang pertama, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu yang diciptakannya itu adalah miliknya. Puji Tuhan. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga adalah kuasanya tidak terbatas. Artinya, segala sesuatu sudah dia ciptakan, dan apa yang diciptakan adalah miliknya, maka dia punya kuasa yang tidak terbatas untuk mengadakannya itu bagi kita orang-orang yang percaya. Kuasanya tak terbatas. Jadi hidup kita orang percaya ada di dalam jaminan Tuhan yang penuh. Ya, Papi selalu menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan dalam rangka memenuhi segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Jadi bagi kita orang yang percaya, tidak usah lagi mempertanyakan, Tuhan, apakah Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saya? Tuhan, apakah Tuhan mampu
mencukupi apa yang saya perlukan, ya. Tidak perlu kita mempertanyakan itu. Kenapa? Tuhan sudah menciptakan segalanya. Segalanya adalah miliknya dan Dia punya kuasa yang tak terbatas untuk mengadakannya itu bagi kita orang yang percaya. Puji Tuhan. Papi punya keyakinan semua jemaat yang tergabung di dalam GPDI Efrata Wiyung Surabaya pasti akan mengalami jaminan Tuhan yang penuh, ya. Di tengah-tengah pandemi, situasi kita yang masih belum pulih memang sudah lebih baik dari beberapa waktu yang lalu. Itu semua tidak akan dapat mengurangi jatah, tidak akan dapat membatalkan apalagi apa yang sudah Tuhan janjikan. Lewat bibir mulut Rasul Paulus, dia katakan bahwa Allah yang dia percaya punya kemampuan dan punya kuasa untuk apa? Memenuhi segala apa yang diperlukan. Tidak peduli yang kita perlukan soal makan minum, soal pakai, soal tempat tinggal, soal uang sekolah anak, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya. Tuhan kita terlalu sanggup, Tuhan kita terlalu mampu untuk mengadakannya itu bagi kita semua. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah apakah kita sebagai orang yang percaya ini benar-benar meyakini dan mempercayai apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya bahwa Tuhan pasti akan memenuhi segala apa yang kita perlukan, ya. Riset membuktikan bahwa terlalu banyak di antara kita orang-orang yang menyatakan saya orang Kristen, saya orang percaya, tetapi kepercayaan mereka, keyakinan mereka terhadap Tuhan yang dalam hal memenuhi kebutuhan kita, kebutuhannya itu belum seperti yang Tuhan mau. Artinya standar kepercayaan atau iman mereka itu masih di bawah dari yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu mari kita mau belajar dan selalu berusaha untuk percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sanggup memenuhi dan mencukupi segala apa yang kita perlukan. Papi yakin di saat Bapak Ibu sedang mendengar renungan ini, pasti ada di antara Bapak Ibu entah satu atau dua orang yang sementara dalam kondisi yang membutuhkan. Kemarin ada seseorang, dia berkata kepada istri saya, ya, Ibu Gembala, bahwa kami sudah kehabisan beras. Ya, sampai akhirnya Ibu Gembala harus lakukan sesuatu sehingga diberikanlah kepadanya. Nah, saudara, mungkin saja ada di antara kita jemaat GPDI Efrata yang sementara mengikuti renungan ini berada dalam kondisi seperti itu. Membutuhkan. Tidak hanya sekedar membutuhkan, tapi sangat-sangat membutuhkan sesuatu. Lewat renungan hari ini, Bapak Ibu diyakinkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Secara jasmani khususnya, apalagi memang saat-saat ini kebutuhan jasmani kita begitu kita butuhkan. Tentunya tidak mengesampingkan kebutuhan jiwa dan kebutuhan rohani kita, tidak. Tetapi secara nyata, secara jasmani, setiap hari kita diperhadapkan dengan satu kebutuhan. Kalau papi lari sedikit, coba mengutip apa yang Raja Daud katakan. Dia berkata, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat Daud takkan kekurangan, kalau kita ambil dalam bahasa Indonesia, itu maknanya cukup. Nah, kata cukup di sini bagi papi, ini merupakan standar minimum jaminan Allah bagi kita orang percaya. Jadi itu cukup, itu standar minimumnya. Artinya, Tuhan tidak hanya punya kemampuan untuk mencukupi kita, hanya sampai sebatas cukup saja. Tapi Allah bisa memenuhi segala keperluan kita sampai berlimpah-limpah. Daud katakan, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia membawa aku ke padang rumput yang hijau. Artinya apa?
tersedia segala sesuatu yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Jadi di pagi hari ini, Jemaat GPD Efrata Wiyung Surabaya, percayalah bahwa Tuhan sebagai penjamin hidup saudara. Yakin saja, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memenuhi segala apa yang Bapak Ibu butuhkan. Tentunya termasuk kami juga sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Tidak luput dari namanya kebutuhan. Tapi dalam puluhan tahun yang sudah kami lewati, kami bisa melihat bagaimana Tuhan sebagai penjamin hidup itu benar-benar terbukti bagi kehidupan kami. Puji Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah menempatkan seseorang lebih spesial. Tuhan tidak pernah menjadikan seseorang menjadi anak emas, lalu yang lain jadi anak perak, anak perunggu dan sebagainya itu. Tidak. Di mata Tuhan sama. Sekarang hanya tergantung iman percaya kita. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menyelaraskan hidup kita dengan firman? Atau katakan apa saja yang menjadi kehendak dan keinginan kita itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan juga. Jadi tergantung bagaimana kita di hadapan Tuhan. Dari sisi Tuhan tidak perlu kita sangsikan. Tuhan pasti sanggup dan mau. Kalau hanya sekedar sanggup buat apa? Tapi Tuhan kita mau memenuhi segala apa yang kita perlukan. Jaminan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu mari di pagi hari ini sebelum kita Bapak Ibu semua akan beraktivitas, memulai rutinitas untuk nafkah hidup di setiap hari, bekerja, mari kita mau terlebih dahulu di dalam hati kita taruh benar-benar keyakinan dan kepercayaan bahwa aku percaya hidupku ada dalam jaminan Tuhan. Puji Tuhan. Papi mau berdoa. Bapa di dalam sorga, sedikit renungan firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, kiranya ini dapat membekali kehidupan umat-Mu, Jemaat GPD Efrata yang ada di Surabaya. Di dalam mereka akan menjalankan aktivitas mereka di setiap harinya. Dan hamba berdoa, biarlah kiranya khusus bagi mereka yang saat ini sedang mengalami satu situasi begitu membutuhkan. Mereka sedang mengalami kekurangan. Tuhan, Engkau cukupi, bahkan Engkau limpahi mereka dengan segala berkat. Dan biarlah janji Tuhan digenapi atas mereka. Sehingga pengalaman pribadi mereka bersama dengan Engkau, itu yang akan semakin membuat iman mereka semakin teguh dan kokoh. Dan cinta mereka kepadamu semakin hari semakin bertambah. Meteraikanlah firman Tuhan ini di hati mereka oleh Roh Kudus. Terangkan lebih dalam untuk lebih mereka mengerti, sehingga mereka dapat semakin meyakininya. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.